Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pemutusan hubungan kerja. Perkenalkan, kami ada Anissa Hafiz, ada Desak Made Melona, ada Nur Akbar Fitrah, ada Timotius Oriza. Pemutusan hubungan kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja atau yang disebut PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha. Jenis-jenis PHK. Jenis-jenis PHK dibagi menjadi dua, pemutusan hubungan kerja sementara dan pemutusan hubungan kerja permanen. Pemutusan hubungan kerja sementara ada dua, sementara tidak bekerja atau yang disebut cuti, dan yang kedua adalah pemberhentian sementara karena alasan internal perusahaan. Pemutusan hubungan kerja permanen itu dibagi menjadi dua, ada atrisi, ada terminasi. Atrisi itu karena dari pekerja individualnya, misalnya kayak pengunduran diri, pensiun, atau meninggal. Yang kedua ada terminasi. Terminasi itu adalah keputusan perusahaan seperti kinerja buruk, kedisiplinan, dan lain-lain. Alasan-alasan PHK. Yang pertama, atas dasar undang-undang. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003, undang-undang dapat menyebabkan seorang karyawan harus diberhentikan dari suatu perusahaan. Misalnya, karyawan anak-anak, WNA, atau karyawan yang terlibat organisasi terlarang. Yang kedua adalah keinginan karyawan. Alasan yang pertama ialah pindah ke tempat lain untuk mengurus orang tua. Yang kedua, kesehatan yang kurang baik. Ketiga, untuk melanjutkan pendidikan. Yang keempat, ingin berwira swasta. Alasan yang ketiga yaitu keinginan perusahaan. Keinginan perusahaan dapat menyebabkan diberhentikannya seseorang karyawan baik secara terhormat ataupun dipecat. Biasanya disebabkan oleh hal-hal berikut. Hal pertama, karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Hal kedua, perilaku dan disiplinnya kurang baik. Hal ketiga, melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib perusahaan. Hal keempat, tidak dapat bekerjasama dan terjadi konflik dengan karyawan lain. Hal kelima, melakukan tindakan amoral dalam perusahaan. Alasan yang keempat adalah pensiun. Pensiun adalah pemberhentian karyawan atas keinginan perusahaan, UU, ataupun keinginan karyawan sendiri. Keinginan perusahaan mempensiunkan karyawan karena produktivitas kerjanya rendah sebagai akibat usia lanjut, cacat fisik, kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan, dan sebagainya. UU mempensiunkan karyawan karena telah mencapai batas usia dan masa kerja tertentu. Karyawan yang pensiun akan memperoleh uang pensiun. Yang kelima, kontrak kerja berakhir. Karyawan kontrak akan dilepas atau diberhentikan apabila kontrak kerjanya berakhir. Pemberhentian berdasarkan berakhirnya kontrak kerja tidak menimbulkan konsekuensi karena telah diatur terlebih dahulu dalam perjanjian saat mereka diterima. Alasan yang keenam adalah kesehatan karyawan. Inisiatif pemberhentian karena kesehatan bisa berdasarkan keinginan perusahaan ataupun keinginan karyawan. Yang ketujuh, meninggal dunia. Karyawan yang meninggal dunia secara otomatis putus hubungan kerjanya dengan perusahaan. Perusahaan memberikan pesangon dan uang pensiun bagi keluarganya sesuai aturan yang ada. Alasan yang terakhir atau ke-8, perusahaan dilikuidasi. Karyawan akan dilepas bila perusahaan dilikuidasi atau ditutup karena bangkrut. Bangkrutnya perusahaan harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan karyawan yang dilepas atau PHK harus mendapatkan pesangon sesuai ketentuan pemerintah. Baik, selanjutnya ada proses PHK. Prosedurnya yang pertama, musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan. Yang kedua, musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. Yang ketiga, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4D. Selanjutnya ada musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4P. Dan yang terakhir, pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Selanjutnya,
Dampak PHK. Dampak PHK bagi perusahaan, dampak positifnya yang pertama ada memungkinkan mendapat karyawan yang lebih baik, yang kedua mengurangi biaya pengeluaran gaji atau efisiensi, dan untuk dampak negatifnya ada terhentinya produksi sementara, yang kedua ada harus mencari pengganti karyawan baru atau memerlukan biaya rekrutmen lagi, yang ketiga ada melepas karyawan yang sudah berpengalaman atau setia, dan yang terakhir menurunkan image perusahaan. Dan untuk dampak PHK bagi karyawan itu ada dampak psikologis, ekonomi, sosial. Selanjutnya ada pasal 156 ayat 1 yang menyatakan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, perusahaan diwajibkan membayarkan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang harusnya diterima. Baik, selanjutnya pasal 156 ayat 2, perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat paling sedikit sebagai berikut. Yang pertama, masa kerja kurang dari 1 tahun 1 bulan upah. Yang kedua, 1 tahun kurang dari sama dengan masa kerja kurang dari 2 tahun 2 bulan upah. Yang ketiga, 2 tahun kurang dari sama dengan masa kerja kurang dari 3 tahun 3 bulan upah. Yang keempat, 3 tahun kurang dari sama dengan masa kerja kurang dari 4 tahun 4 bulan upah. Yang kelima, 4 tahun kurang dari sama dengan masa kerja kurang dari 5 tahun 5 bulan upah. Yang keenam, 5 tahun kurang dari sama dengan masa kerja kurang dari 6 tahun 6 bulan upah. Yang ketujuh, 6 tahun kurang dari sama dengan masa kerja kurang dari 7 tahun 7 bulan upah. Yang kedelapan, 7 tahun kurang dari sama dengan masa kerja kurang dari 8 tahun 8 bulan upah. Yang kesembilan, masa kerja 8 tahun atau lebih 9 bulan upah. Pasal 156 ayat 3. Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yaitu yang pertama, 3 tahun kurang dari sama dengan masa kerja kurang dari 6 tahun 2 bulan upah. Yang kedua, 6 tahun kurang dari sama dengan masa kerja kurang dari 9 tahun 3 bulan upah. Yang ketiga, 9 tahun kurang dari sama dengan masa kerja kurang dari 12 tahun 4 bulan upah. Yang keempat, 12 tahun kurang dari sama dengan masa kerja kurang dari 15 tahun 5 bulan upah. Yang kelima, 15 tahun kurang dari sama dengan masa kerja kurang dari 18 tahun 6 bulan upah. Yang keenam, 18 tahun kurang dari sama dengan masa kerja kurang dari 21 tahun 7 bulan upah. Yang ketujuh, 21 tahun kurang dari sama dengan masa kerja kurang dari 24 tahun 8 bulan upah. Yang kedelapan, masa kerja lebih dari sama dengan 24 tahun 10 bulan upah. Selanjutnya, pasal 156 ayat 4, uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi yang pertama, cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Yang kedua, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima bekerja. Yang ketiga, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Yang keempat, hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.